الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 226, mengangkat tema doa istiftah bagian yang kedua. Berarti kita sudah membahas satu redaksi. Apa redaksi yang dulu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi orang pada hafal. Bisa pindah pelajaran orang hafal. Oke, dihafalin ya. Sekarang kita pindah redaksi yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa bedanya antara redaksi ini dengan redaksi yang sebelumnya? Kalau redaksi yang sebelumnya itu pendek, redaksinya apa? Pendek. Kalau yang ini redaksinya sedang, masa panjang? Sedang. Ini terhitung sedang apa panjang, Bu? Sedang. Ya. Cuman yang sedang ini mungkin lebih familiar. Ya, banyak di antara kita sudah tahu doa tersebut. Apa bunyinya? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Sama yang pertama panjang mana? Kenapa yang pertama belum hafal? Soalnya kawit biyen sinaune sing kiye. Masyaallah. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Apa dalil yang menjadi landasan doa ini? Adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Sinten? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa diam sejenak. Diam apa, Bu? Sejenak. Kalau sejenak berarti lama atau sebentar? Sebentar. Diam sejenak. Kapan? Antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi setelah Allahu Akbar, takbiratul nabah, ihram. Setelah beliau Allahu Akbar, beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu, maka aku pun berkata. Siapa yang berkata, Bu? Abu Hurairah. Ya bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul. Aku pun bertanya, wahai Rasul, aku mengorbankan ayah dan ibuku untukmu. Apa yang engkau ucapkan dalam diam sejenakmu antara takbir dengan Al-Fatihah? Jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat untuk belajar. Kenapa, Bu? Sangat semangat untuk belajar. Makanya mereka kalau penasaran, apalagi itu dalam ilmu agama, maka mereka akan nanya. Dan para sahabat itu rata-rata penasarannya itu penasaran yang bermanfaat. Enggak kayak kita. Kita penasarannya sesuatu yang viral. Warung anyar nembe buka. Rasanya kayak ngapa? Rela ngantri 2 jam, bayang. 2 jam. Kurmangan apa? Mie. 2 jam ngantri, Allahu Akbar. Para sahabat penasarannya bukan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Penasarannya adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi, sesuatu yang bermanfaat. Makanya Abu Hurairah itu betul-betul memperhatikan Rasulullah SAW ketika sholat. Jadi buat mereka, kok Rasul diem ya? Itu sesuatu. Kenapa enggak langsung membaca Al-Fatihah? Kok diem dulu? Berarti Bapak Ibu yang kami hormati dan juga pendengar pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW itu cara sholatnya sudah direkam oleh para sahabat dengan sempurna. Jadi detil cara sholat Nabi itu sudah diperhatikan secara seksama oleh para sahabat, kemudian sudah diajarkan
oleh mereka, para sahabat kepada kita. Jadi nggak ada yang kelewat dari cara sholat Nabi SAW. Maka kalau kita pengen untuk tahu seperti apa cara sholat Nabi SAW, maka bacalah hadis-hadis yang dituturkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kata Rasul SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah wahai umat Islam seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasulullah SAW sholat? Wong Rasul sudah nopo? Sudah sedo, sudah wafat. Caranya dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya hadis yang ada di hadapan kita ini. Abu Hurairah ketika melihat, menyimak, memperhatikan Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram, kok diam dulu? Maka beliau penasaran. Beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, ketika engkau diam sejenak itu, apa yang engkau baca?" Maka Nabi SAW pun menjawab, aku membaca, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Ini adalah kalimat pertama yang dibaca. Kalimat yang kedua yang dibaca oleh Nabi SAW adalah, "Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas." Kalimat yang ketiga, "Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barat." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 kalimat. 3 kalimat ini semuanya isinya adalah permohonan. Semua isinya adalah permintaan. Berarti ada berapa permintaan? Ada 3 permintaan. Mari kita lihat satu persatu dari 3 permintaan ini. Permintaan yang pertama adalah, "Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan jarak antara timur dengan barat. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari dosa-dosa seperti jauhnya jarak antara mana dengan mana? Timur dengan barat. Timur dengan apa? Barat. Berapa jauh? Jauh banget. Puluhan ribu kilometer. Kenapa? Puluhan ribu kilometer. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kita itu minta agar dihindarkan dari dosa. Sejauh-jauhnya. Seperti jauhnya timur dengan apa? Barat. Jadi seakan-akan dosanya itu di timur, kita di mana? Kita di barat. Berarti ketemu nama betul? Ya enggak ketemu. Sama sekali kita enggak ketemu sama dosa. Itu yang kita minta sama Allah. Kita memohon kepada Allah supaya tidak dekat-dekat dengan dosa, supaya tidak didekati dengan dosa, oleh dosa atau mendekati dosa. Karena ada 2 jenis, Bu. Ada orang didekati dosa, ada orang mendekati dosa. Ada orang apa? Didekati dosa, ada orang mendekati dosa. Kita yang mana, Bu? Kalau bisa, enggak dua-duanya. Didekati dosa sih bagaimana? Didekati dosa itu jenengan lagi di rumah. Terus datang temennya jenengan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak apa? Ngerumpi yuk.
Itu namanya didekati dosa. Kalau mendekati dosa pripun? Yang jenengan datang ke rumah tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa bu, ngerumpi yuk. Jenengan yang mana bu? Hah? Sing diajak ngerumpi, apa sing ngajak ngerumpi? Oh diajak, masya Allah. Ya gelem ayo gue. Kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari dosa. Ya. Karena ada sebagian orang berusaha sudah menjauh, berusaha sejauh-jauhnya. Tapi ada aja orang yang datang, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa sih? Dolan yuk, dolan apa? Nonton ebek. Jadi dia itu sudah dari awal nggak suka, tapi datang teman ngajak. Nah orang Jawa itu kan biasanya kewuh, ora kepenakan. Nek ora kepenakan itu diajak ngaji bagus. Ya. Ora kepenakan diajak nonton Netflix sih priwe. Ya. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kita itu disuruh untuk berusaha menjauhkan diri dari segala hal yang menjerumuskan kepada dosa. Baik itu tempatnya ataupun sarananya. Jadi ada tempat maksiat, ada sarana apa? Maksiat. Ya, saya kasih contoh. Tempat maksiat. Napa tempat maksiat? Diskotik. Napa? Diskotik. Tempat maksiat atau bukan? Tempat maksiat. Ya, bar. Ya, ngertos bar, Bu. Ya, orang pada minum-minuman di situ, ya. Minum-minuman keras. Kemudian bakul apa? Bakul togel, ya, bakul nomor. Itu tempat apa? Tempat maksiat. Jangan dekat-dekat. Walaupun maksudnya tidak untuk maksiat. Contoh misalnya, jenengan di tengah jalan pengen nuwun sewu, kebelet, pengen buang air. Mau buang air besar atau buang air kecil. Mampirnya nang ndi? Nang diskotik. Arep numpang apa? Numpang pipis. Jangan. Emang nggak ada tempat lain. Ya. Jadi tempat maksiat jangan dideketi. Termasuk juga sarana maksiat. Ya. Jangan kita mendekati sarana maksiat. Kalau sekarang contoh yang paling gampang di dunia maya. Ngertos Bu dunia maya? HP, ya medsos. Jadi kalau misalnya kita tahu, wah ini medsos ini isinya adalah orang joget-joget. Isinya apa? Orang joget-joget. Dan biasanya kalau sudah joget-joget, campur aduk di situ. Auratnya dibuka, ada musiknya, ada lirik-lirik yang mendekati perbuatan zina. Kalau kita sudah tahu ini medsos, salah satu jenis medsos, isinya adalah seperti itu. Kenapa kita buka akun di situ? Sedangkan kita tidak ada misi apa-apa. Gak ada misi untuk berdakwah, gak ada misi untuk menasehati orang, gak ada misi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya sekedar biar keren aja punya akun di anu gitu saja. Itu namanya kita ini mendekati sarana maksiat. Jangan. Termasuk misalnya nih kita digabungkan, diundang sama orang untuk gabung di grup. Ya. Di grup ya, entah itu grup WA atau grup tele atau grup apapun yang isinya itu adalah di situ banyak orang posting sesuatu yang enggak layak untuk diposting. Gambar-gambar maaf lawan jenis, ya, link-link tentang sesuatu yang tidak layak untuk dibaca, ya.
yang di situ banyak buka aurat. Jadi kalau misalnya tahu-tahu ada orang ngirim atau memasukkan kita ke dalam grup yang seperti itu, maka jangan bertahan di situ, keluar. Kalau perlu direport, dilaporkan. Karena kita punya privasi. Jangan mau kita dimasukkan oleh orang ke dalam sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Ya. Sehingga kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Itu salah satu pelajaran yang kita ambil dari doa Allahumma ba'id baini. Oke. Kalau kita perhatikan doa yang pertama ini Allahumma ba'id baini, ini sifatnya adalah pencegahan. Kenapa, Bu? Pencegahan. Preventif. Ya. Jadi ada maksiat di sana, jangan mendekati. Ada maksiat datang, kita pergi. Ada sarana maksiat, kita jangan beli. Ada tempat maksiat, kita jangan pergi ke sana. Ini namanya preventif alias pencegahan. Tapi apakah kita bisa total mencegah diri dari maksiat? Saya ketemu betul. Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang karakternya anak Adam itu banyak dosa. Anak Adam itu siapa, Bu? Saya dan jenengan. Kullu bani Adama khata. Setiap anak Adam mesti banyak dosa. Maka kalau kita sudah maksimal berusaha untuk menghindari dosa, kok tetap terjerumus kepada perbuatan dosa, maka kita berdoa kepada Allah dengan permintaan yang kedua. Apa permintaan yang kedua? Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Apa artinya? Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku seperti dibersihkannya baju putih dari noda. Berarti kalau kita sudah terjerumus kepada perbuatan dosa, kepada perbuatan maksiat, kita minta kepada Allah supaya diri kita dibersihkan. Dan dibersihkannya seperti dibersihkannya baju putih. Kenapa putih? Kenapa putih? Kenapa bukan baju hitam? Karena kalau baju hitam seringnya nggak kelihatan apanya? Kotorannya. Kalau baju putih terkena kotoran dikit langsung kelihatan. Maka kita minta kepada Allah, ya Rabbi, bersihkanlah diriku seperti dibersihkannya baju putih dari dosa. Kalau hati kita sudah bersih, itu hati kita akan terasa tenang dan akan terasa ringan untuk beribadah kepada Allah. Saya tanya sama jenengan, pernah nggak jenengan merasa males beribadah? Bu, pernah atau tidak? Pernah apa sering? Oh sering. Pernah gue pisan pindo. Arep ngaji, rasane awang-awangan. Ki ustadz mangkat apa ora ya? Mau baca Al-Quran baru dapat 1 halaman sudah ngantuk ya. Ungap-angup ya. Sudah berangkat sampai di pengajian teklak teklung di wonge. Pernah kita mengalami seperti itu? Sebabnya apa itu?
Sebabnya karena hati kita kotor. Kebanyakan dosa. Terus supaya kita jadi terasa ringan lagi untuk ibadah bagaimana? Ya dibersihkan. Diapain? Dibersihkan. Dibersihkan hati kita dari dosa-dosa tersebut. Caranya bagaimana? Baca doa ini. Baca doa ini. Kita minta kepada Allah supaya hati kita putih lagi. Karena aslinya hati manusia itu putih. Yang membuat hitam apa? Dosa dan maksiat. Dan kalau sudah hitam, jadinya malas untuk beribadah. Bawaannya males, berat. Ya. Begitu sholat di masjid, imamnya setelah baca Al-Fatihah, terus amma yatasaalun. Waduh, ya Jawa gitu. Wis kapok ya. Orang maning-maning nang manarul. Imame suratane Jawa. Itu tandanya hati kita lagi kurang beres. Ya. Maka kita meminta kepada Allah agar dibersihkan dari dosa. Ini permintaan yang keberapa? Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah permintaan yang bunyinya Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku menggunakan air, menggunakan es, dan menggunakan salju. Masya Allah. Ada berapa? Ada 3. Air, es, sama apa? Salju. Kenapa kita minta kepada Allah dengan 3 hal tersebut? Kata para ulama, karena kita minta supaya kita ini kembali bersih sebersih-bersihnya. Jadi bukan sekedar bersih, tapi bersih sebersih-bersih. Alias bersih pol. Ya, kalau ibu-ibu nyuci biasanya setelah dicuci terus dikasih pemutih lagi gitu ya kira-kira ya. Ben apa? Ben kinclong. Ya. Itu yang kira-kira kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada yang menarik di sini. Ketika Nabi SAW menyampaikan bil ma'i wassalji wal barad. Dengan air, dengan es, dan dengan salju. Kenapa kok yang dipilih es dan salju? Karena yang kita harapkan adalah kesejukan. Kenapa Bu? Kesejukan. Jadi kita pengen hati kita terasa dingin. Ya. Jadi Nabi SAW di sini tidak ngajari kita untuk minta pakai air panas, air mendidih. Enggak. Tapi kita minta dibersihkan dengan salju, dengan es. Kenapa? Karena efek yang kita harapkan adalah hati kita kembali terasa dingin, hati kita kembali terasa sejuk, dan itu menunjukkan bahwa dosa dan maksiat akan membuat hati kebalikannya sejuk apa? Panas. Dosa dan maksiat itu akan membuat hati panas, akan membuat hati gelisah, akan membuat hati tidak tenang, akan membuat hati tidak tentram. Ketidaktenangan hati itu gara-gara maksiat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hati saya yang hari ini gelisah, panas, tidak tenang, bisa dingin lagi, bisa sejuk lagi ketika sudah bersih dan dibersihkan dengan air, dengan es, dan dengan apa? Salju. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kegelisahan hati kita
ketidaktentraman hidup kita itu lagi-lagi sebabnya adalah dosa. Ketidakakuran antara suami dengan istri, ketidakharmonisan hubungan antara anak dengan orang tua, salah satu sebabnya adalah karena nopo? Dosa dan maksiat. Bu, pernah tukaran sama suaminya? Pernah, Bu? Anak sing jujur kayak sering. Jangan cuma menyalahkan suami. Suami juga jangan cuma menyalahkan istri. Kenapa? Karena bisa jadi pemicunya dari kita sendiri. Orang itu kalau banyak maksiat mesti hawane panas. Mesti ini. Sehingga cuma kesenggol dikit terus marah. Ya. Apa wani apa? Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Coba sekarang kalau hati kita dingin, hati kita sejuk, hati kita tentram, walaupun disenggol seperti apapun ya biasa aja. Ya. Makanya salah satu tempat yang dingin itu masjid. Ya. Coba sekarang jenengan lagi di masjid kayak gini, terus disenggol sama apa? Temennya yang di samping. Bu, aja ngantuk. Ya, marah nggak? Enggak. Coba kalau senggolan neng dangdutan, priwen jajal. Padahal nggak sengaja, langsung mencicil. Wani apa? Ayo gelut siki. Suasananya panas. Di sini suasananya apa? Dingin. Karena apa? Karena di sini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang duduk-duduk di masjid untuk belajar ayat-ayat Allah, untuk belajar ilmu agama, dia akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Makanya suasananya dingin. Ya. Jadi maksiat itu akan membuat gelisah. Maksiat akan membuat panas. Maksiat akan membuat tidak tentram. Makanya sebagian ulama itu mengumpamakan orang yang memuaskan dirinya dengan maksiat seperti orang yang sedang kehausan disuruh minum air laut. Apa yang terjadi, Bu? Tambah haus. Walaupun minumnya segalon, tambah apa? Tambah. Jadi orang yang ingin memuaskan diri dengan maksiat akan selalu ketagihan dan tidak akan pernah puas. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ayo latihan ngurangi maksiat. Syukur-syukur meninggalkan total maksiat. Contoh yang paling gampang, gini saja. Jenengan punya HP? Punya HP? Punya. Dalam sehari jenengan buka HP berapa kali? Bu, berapa kali? Gak pernah? Masya Allah. Saking seringnya jadi gak inget berapa kali. Oke. Dalam sehari jenengan buka Quran berapa kali? Gak inget juga. Saking apa nih? Saking jarangnya. Coba diubah. Coba diganti. Coba diganti sering-sering buka nomor Al-Quran, ngurangi buka HP. Jenengan akan merasa tentram dan damai. Kenapa? Karena Al-Quran isinya adalah firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah, kalamnya Allah, sedangkan HP isinya omongan manusia. Omongan manusia dengan perkataannya Allah lebih istimewa mana? Perkataannya Allah. Omongan manusia itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Perkataannya Allah, ada enggak yang enggak bermanfaat?
Enggak ada. Enggak mungkin perkataan Allah enggak bermanfaat. Semua perkataan Allah itu bermanfaat dan menenteramkan hati. Maka ayo kita latih diri kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan meninggalkan maksiat. Ayo kita ulangi ya bacaan doa iftitah bagian yang kedua. 1, 2, 3. Humma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah boleh kita membaca doa istiftah tersebut di saat sujud atau di waktu-waktu yang mustajab? Jazakumullah khairan. Apakah boleh kita membaca doa ini ketika sujud atau di waktu-waktu lain yang mustajab? Kalau di waktu sujud, ya saya berpandangan ya sebaiknya tidak. Ya sebaiknya tidak. Karena doa ini dibaca oleh Nabi SAW kapan? Ketika iftitah. Ya, sedangkan doa sujud sudah ada bacaannya sendiri. Tapi kalau di luar itu, misalnya di luar sholat, antara azan dengan apa? Iqamah, atau ketika sepertiga malam terakhir, maksudnya di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagus. Atau ketika hari Jumat, pada asar, atau ketika hujan. Intinya waktu-waktu yang bebas, selama itu tidak diyakini bahwa doa ini dianjurkan secara khusus di waktu-waktu tadi, maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Ini doa, anggaplah itu doa yang sifatnya mutlak, yang bisa kita baca di selain waktu yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah sholat sunnah atau sholat tarawih juga harus membaca doa istiftah ini, Ustadz? Apakah sholat sunnah dan sholat tarawih harus membaca doa iftitah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus. Bahkan di sholat fardu pun tidak harus. Kan sudah pernah kita pelajari doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Ketika sholat fardu atau ketika sholat sunnah? Saya ulangi. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sunnah di sholat fardu atau di sholat sunnah? Dua-duanya. Dua-duanya. Di sholat fardu doa iftitah hukumnya sunnah. Di sholat sunnah doa iftitah hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak baca doa iftitah boleh, nggak apa-apa. Cuman pahalanya jadi berkurang. Ya, kalau baca doa iftitah kan berarti dapat pahala baca doa iftitah, dapat pahala Al-Fatihah, dapat pahala suratan. Kalau nggak baca doa iftitah berarti pahalanya berkurang. Cuma dapat pahala apa? Al-Fatihah, baca suratan, dan amalan yang lainnya. Jadi intinya tidak harus baca. Tapi kalau baca lebih baik karena dapat pahala tambahan, insya Allah. Ya. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema. Ustadz, bagaimana menyikapi malam pergantian tahun baru bagi seorang muslim? Karena banyak dari kaum muslim yang merayakan dengan makan-makan atau bakar-bakar.
walaupun bukan di tempat keramaian. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Apa hukumnya merayakan tahun baru? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Sudah saya sampaikan pada pengajian yang judulnya menyikapi tahun baru dengan bijak. Ya, menyikapi tahun baru dengan bijak. Cari aja rekamannya, itu ada di YouTube, di Ufit ada. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah kebiasaan non-muslim. Kebiasaan non-muslim. Dan kita orang Islam diajarkan oleh agama kita untuk tidak gampang ikutan. Ya, umat Islam harus menjadi panutan, bukan ikutan. Ya. Yang kedua, kenapa tidak boleh? Karena akan mengakibatkan biasanya telat subuhan. Karena begadang. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ya, nunggu sampai pukul 00. Itu pun nggak bisa langsung tidur. Ya. Paling nanti tidurnya jam 1, jam 2. Akhirnya subuhannya kemungkinan telat. Kemudian juga secara duniawi rugi. Apa ruginya? Ruginya berpotensi tertular penyakit. Ya. Ketika ikut-ikutan niup apa? Trompet. Ya. Bayangkan trompet yang kita tiup itu sudah berapa mulut. Mulut yang pertama pengrajin trompet. Pengrajin trompet ketika bikin trompet dia akan apa dulu? Akan coba dulu, akan dia tiup. Bunyi enggak? Oke, mulut pertama. Terus oleh pengrajin dijual kepada siapa? Kepada penjual. Ya, pengecer trompet. Sama pengecernya diapain? Dicoba mulut kedua. Pengecer dia jualan di pinggir jalan. Ketika ada orang mau beli, calon pembeli, sama si calon pembeli di apa? Dicoba lagi. Mulut keberapa? Mulut ketiga. Nggak cocok, diletakkan. Berarti ketika jenengan beli, jenengan mulut keberapa? Keempat, kelima, keenam. Dan kita nggak tahu si pengrajin, si pengecer, si calon pembeli tadi, mulutnya ini bersih apa enggak? Punya penyakit apa enggak? Terus kita ikut-ikutan toet. Nah. Rugi secara kesehatan. Rugi juga secara materi. Ya. Kita keluar duit untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rugi waktu juga. Waktu kita tersita untuk hal yang tidak bermanfaat. Intinya umat Islam gak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Lah Ustaz, kalau kita pengen masak-masak malam itu bagaimana? Ya kalau niatnya sekedar masak-masak ya nggak harus tanggal malam 1. Kenapa nggak nanti malam aja? Ya. Nanti malam berarti malam berapa, Bu? Malam 31. Atau malam 2. Kenapa mesti malam 1? Ya. Seakan-akan itu ada apanya? Ada kelebihannya, ada kesenangan. Enggak ada, sama aja. Malam tanggal 1 Januari sama malam tanggal 2 Januari sama malam tanggal 31 Desember sama aja, enggak ada bedanya. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kita umat Islam punya izzah. Kita umat Islam punya harga diri. Ya, enggak seperti air di atas daun talas. Ya. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kancane toet-toet melu toet-toet. Jangan. Kita ini umat yang punya harga diri, punya kehormatan, punya prinsip. Gak gampang mengikuti arus. Dan kita tidak tahu arus itu baik atau tidak baik. Apalagi kalau sudah tahu itu tidak baik. Baik. Cukup? Masih ada? Masih ada. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat?
Apakah 2 kali salam atau 1 kali salam seperti sholat zuhur? Jazakumullah khairan. Lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena dengan demikian maka pahalanya akan lebih banyak. Pahalanya akan lebih banyak. Apa lebih banyaknya? Ketika dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dia akan mendapatkan pahala tahiyat akhir, ya. Kemudian dia akan mendapatkan pahala 2 kali salam, ya, ke kanan dan ke kiri di 2 rakaat yang pertama, kemudian juga akan mendapatkan pahala tersebut di 2 rakaat yang kedua. Lebih baik dipisah 2 rakaat karena amalan yang akan didapatkan lebih banyak. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.